Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana fa asbahna bi ni'matil Qur'an fa asbahna bi ni'matil ukhuwah fa asbahna bi ni'matit tarbiyah fa asbahna bi ni'matid da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahlu baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatubal ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim. Ayyuhal hadirun shaimin was shaimat rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita, wabil khusus di bulan Ramadan. Dan semoga kita dimudahkan untuk bisa mencapai di bagian akhir menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jamaah sekalian, manusia bisa bertahan tidak makan maksimal 2 pekan. Manusia bisa bertahan tidak minum 2 hari. Manusia bisa bertahan tidak bernafas selama maksimum 2 menit. Tapi tidak ada manusia yang bisa bertahan lebih dari 2 detik tanpa hal ini. Yang dimaksud hal ini itu adalah harapan. Kita boleh tidak punya uang hari ini. Kita boleh punya rumah yang sederhana. Bahkan mungkin kita tidak punya kendaraan yang bisa membawa kita ke sana kemari. Tapi pastikan jamaah sekalian, jangan sampai hidup kita tidak punya harapan. Karena harapan inilah yang membawa kita pada sebuah perubahan. Manusia yang tidak mau berubah, maka dia sebenarnya menyiapkan kuburan untuk dirinya sendiri. Dia sudah mati sebelum mati yang sesungguhnya. Tidak bisa ditawar dan tidak bisa dinegosiasikan. Perubahan adalah sebuah kebutuhan. Dan untuk berubah kita membutuhkan sebuah harapan. Apa harapan kita? Kalau boleh diringkas dari seluruh keinginan-keinginan kita, ada 2. Yang pertama adalah husnul khotimah. Dan yang kedua adalah dakhalal jannah. Insyaallah jamaah semua tidak ada yang menolak 2 hal ini. Kita semua pasti ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dan yang kedua dakhalal jannah nanti di akhirat. Itu harapan kita. Tapi ada pasangan harapan yang disebut dengan al-waqi', kenyataan. Tidak semua harapan itu berbanding lurus dengan kenyataan. Bahkan sering kali terjadi harapan kita terlalu tinggi tetapi kenyataannya jauh di bawah. Kenapa demikian? Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Wa asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum.
Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah 216. Sebelah kiri 3 dari atas. Boleh jadi kau membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kau mencintai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Cuma kadang-kadang kita ini sok tahu. Hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perubahan adalah sebuah kebutuhan. Dan bagaimana memastikan akhir hidup kita adalah husnul khatimah dan insya Allah di akhirat kita dakhalal jannah, bukan kita sendiri tapi sekeluarga berjamaah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan sebuah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan pesan ini menjadi sebuah renungan buat kita semua. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'marum min ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Batas minimal 60, batas maksimal 70. Dan Nabi mencontohkan beliau meninggal di usia 63 tahun, antara 60 dan 70. Kita semua yang ada di sini secara umum umat Nabi Muhammad usia itu kisaran antara 60 sampai 70. Yang hari ini di bawah 60 siap-siap. Waspada. Waktunya sudah semakin dekat. Yang sudah melewati 70, bersyukurlah Allah memberikan bonus kepada Anda. Dengan rentang usia 60-70, katakanlah kita ambil yang 60 tahun. Pertanyaannya, di usia berapa kita sudah mulai sadar untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah, sholat, saum, zakat, haji. Di usia berapakah kita mempunyai kesadaran? Katakanlah umpama di usia 20 tahun. Masuk ke dalam usia 60, jaraknya 40 tahun. Pertanyaannya adalah, yakinkah Anda dalam waktu hanya 40 tahun diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakinkah Anda di akhir kehidupan pahala lebih banyak dibandingkan dosa? Pertanyaan pun sama ditujukan pada saya. Dan kalau saya yang ditanya seperti itu, maka jawaban saya jelas. Pahala saya tidak lebih banyak dibandingkan dosa saya. Padahal rumus seseorang untuk masuk ke dalam surga dan masuk dalam kategori husnul khotimah itu sederhana. Bagaimana memastikan pahala kita harus lebih tinggi dibandingkan dosa kita? Sementara kenyataan menunjukkan bahwa justru dosa kita lebih banyak dibandingkan pahala. Bagaimana mungkin kita bisa husnul khotimah dan bagaimana mungkin kita bisa dakhalal jannah? Ini harusnya menjadi sebuah renungan yang mendalam di waktu-waktu yang sangat spesial dan istimewa ini. Kita hanya bisa melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan penghapusan dosa. Melakukan pengurangan dosa. Bagaimana mekanismenya? Istighfar dan taubat kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. Karena produksi kemaksiatan kita setiap hari semakin meningkat. Bukan malah berkurang. Sementara ketaatan dan ibadah kita makin lama makin menurun dan makin melemah. Maka pilihan yang bijak pertama adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih 70 marrah kulla yaum atau 100 marrah kulla yaum." Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari semalam 70 kali, bahkan di lain hadis 100 kali.
Nabi. Nabi itu ahlul jannah, sudah pasti masuk ke dalam surga. Dosa-dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Beliau seorang yang maksum, dijaga dari berbuat dosa, tapi tidak menghalangi beliau untuk istighfar dan tobat dalam sehari semalam 100 kali. Kita bukan Nabi Muhammad, kita manusia biasa. Dosa kita begitu banyak dan bertumpuk-tumpuk. Maka seharusnya istighfar dan tobat kita bukan 100 untuk Nabi, tapi untuk kita pastinya harus lebih daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Berapa yang paling minimal? Saya hitung-hitung, setidaknya 1000 kali, Pak. Bukan satu keharusan, tetapi lebih banyak lebih bagus. Kalau 1000 kali sehari semalam, itu artinya setiap habis sholat 5 waktu, kita menyelipkan 200 kali kita beristighfar. Ba'da subuh, jangan pulang dulu dari masjid, sebelum ke rumah, pastikan kita istighfar 200 kali. Nanti zuhur 200 kali, asar 200 kali, maghrib 200 kali, Aisyah 200 kali. 200 kali 5, 1000. Lebih banyak, silakan. Apa yang dibaca? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Itu yang paling singkat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Sambil menyebutkan daftar dosa yang pernah kita kerjakan satu persatu. Ya Allah, terhadap dosa ini istighfar, astagfirullah. Ya Allah, ampuni atas dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, astagfirullah. Kalau kita merasa pendek dengan doa itu, Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW menuntunkan sebuah doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau jamaah belum hafal, boleh nyontek dulu, insyaallah 3-4 kali hafal. Itu yang kita lakukan pertama, melakukan pengurangan dan penghapusan dosa. Yang kedua, jamaah sekalian, adalah melipat gandakan pahala kita. Dalam istilah matematika, kita tidak lagi bisa menggunakan pendekatan perhitungan secara normal, harus abnormal, yang disebut dengan eksponensial pahala, kuantum ibadah. Bagaimana memastikan yang kita kerjakan dalam beribadah ini memberikan dampak pahala yang luar biasa. Ada satu pendapat seorang yang bijaksana mengatakan, kalau Anda melakukan cara yang sama, maka sudah bisa dipastikan hasilnya pun akan sama. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka cara yang mesti kita kerjakan harus berbeda. Kita tidak lagi bisa mengandalkan ibadah-ibadah yang standar, ibadah-ibadah yang biasa, tanpa mengurangi rasa hormat kita atas ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Tidak cukup hanya itu saja. Kita harus mulai memikirkan ibadah-ibadah yang berdampak kuantum dan eksponensial. Setidaknya ada 13, tapi saya hari ini tidak akan menjabarkan 13 itu. Cukup satu saja. Mungkin kalau boleh ditambahkan 2. Saya mau bertanya pada jamaah dulu. Adakah yang mau menerima tantangan saya? Nanti malam, jangan pernah pulang menuju rumah. Tetap ada di masjid ini, Masjid Al-Hidayah. Sebelum Anda menyelesaikan minimal 1000 rakaat, baru Anda boleh pulang. Ada yang terima tantangan saya? Ada yang sanggup? Ada yang komentar, Ustaz, Gus, jangankan 1000 rakaat, 23 rakaat saja, 21 rakaat saja kita udah pada capek.
Imam kita baca ayat yang panjang, dikomentarin. Ustaz, Pak Imam, jangan panjang-panjang. Ya, kita udah encok ini. Ada aja alasannya. Padahal baru 21 rakaat, padahal baru 23 rakaat. Bahkan yang 11 pun juga banyak yang protes. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tuh, alif lam mim. 200 ayat ini. 2 juz lebih. Ya Allah, baru itu. Nggak ada yang sanggup ya Pak? Nggak ada yang tunjukan. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 100 kali lipat dari yang tadi saya tantangan tadi? Sederhana. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 rakaat. Itu yang cerdas. Muslim yang cerdas, dia akan memastikan bagaimana caranya setiap bulan dia umroh. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk ziarah, bukan untuk belanja, tapi khusus umroh. Yang dilakukan adalah memastikan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. 100.000 kali lipat pahalanya. Dan tidak bisa ditandingi dengan 100.000 rakaat di Masjid Al-Hidayah. Dan pastinya jamaah nggak akan mampu. 1 kali. Bagaimana kalau kita 9 hari di Masjidil Haram? Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat. Muslim yang cerdas akan memastikan, istilah bahasa Jawa, MPC. Tahu MPC Pak? Mboh piye carane? Pastikan gimana caranya. Entah dari mana duitnya, yang penting halal, berangkat. Setiap bulan. Untuk apa? Meningkatkan pahala kita. Karena dosa kita makin nambah, makin terus, nggak berkurang. Rahasia kedua yang saya mau sampaikan di sini, dari 13, 2 saja. Sisanya yang 11 kita buat di forum yang berbeda. Yang kedua adalah yang sedang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan di 10 hari terakhir. Kenapa kita harus iktikaf? Kenapa kita harus berdiam di masjid? Meninggalkan segala bentuk pesona duniawi, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, tilawah, tadabbur, zikir, istighfar. Satu yang kita ingin cari, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Seberapa hebatnya Lailatul Qadar ini secara eksponensial. Allah ceritakan dalam surat 97. Khairum min alfi syahr. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia beribadah seperti ibadah lebih dari 1000 bulan. Itu sama dengan 83 tahun. Boleh tunjuk tangan jamaah yang bisa memastikan dirinya umurnya sampai 83 ada? Saya juga nggak yakin Pak, apakah umur saya sampai 83. Sekalipun saya dikasih usia oleh Allah 83 tahun, belum tentu saya banyak pahalanya. Jangan-jangan malah banyak dosa. Mendingan cepat mati aja kalau begitu, tambah dosa. Tetapi jamaah sekalian, ketika Anda mendapatkan Lailatul Qadar, subhanallah, seluruh paket ibadah yang kita kerjakan di malam itu, baik itu tilawah kita, sholat kita, zikir kita, istighfar kita, dakwah kita, semua dihitung senilai dengan 83 tahun. Ini luar biasa. Kita nggak akan ketemu lagi kecuali tahun depan. Dan tidak ada yang bisa memastikan tahun depan kita masih bisa merasakan Ramadan. Maka pertaruhan kita hanya saat ini. Tidak ada waktu lain. Tidak ada kesempatan lain. Tidak ada saatnya kita untuk bersantai-santai. Gaspol. Entah bagaimana caranya, full iktikaf di masjid. Tinggalkan segala urusan, fokuskan di sini. Karena yang bisa menyelamatkan masa depan kita bukan soal dunia. Seberapa banyak uang yang kita punya, seberapa tinggi kita punya jabatan, seberapa populer follower yang Anda punya. Bukan. Tapi dapatkah kita memperoleh Lailatul Qadar? Ini salah satu rahasia. Maka judul kita pada hari ini, maaf ini belum materi ya, baru pembukaan.
Jadi kalau buku itu baru pengantar. Jadi mohon bersabar ya Mas. Ini baru main judul. Jika malam ini Lailatul Qadar, akankah kita menjemputnya? Banyak orang yang lewat dan luput dari masalah ini. Baik jemaah sekalian, kita punya satu keyakinan dan komitmen. Pastikan, pasang niat kita mulai hari ini, mulai pagi ini, full speed, kecepatan, full, stamina dimaksimalkan. Untuk apa? Iktikaf. Apa yang mau kita kejar? Lailatul Qadar. Walaupun disebutkan dalam beberapa hadis, dia adanya di 10 hari terakhir, di bilangan ganjil, bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bahkan bisa 29. Tetapi tempat dan tanggal persisnya di mana? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Itulah salah satu alasan, salah satu hikmah kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan waktunya. Tidak ada yang tahu. Supaya kita mulai ngejagain dari awal sampai akhir. Dari mulai 21, 22, 23. Kenapa yang genap pun kita harus jaga? Jangan-jangan hitungan kita salah. Yang kita anggap ganjil ternyata genap, yang kita anggap genap ternyata ganjil. Apalagi di Indonesia. Ya, awal Ramadan nggak sama, Lebarannya nggak sama, kan bisa seperti itu. Makanya 10 hari full. Baik. Mari kita simak salah satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Surat Al-Hadid ayat 16, sebelah kiri paling bawah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Saya berasumsi dan berhusnuzon semua yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini panggilan Allah kepada kita. Apa isi panggilannya? Tunduk hati kita mengingat Allah. Dan kepada kebenaran yang telah diturunkan Allah kepada mereka. Salah satunya adalah Al-Qur'an. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, Taurat dan Injil, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras bagaikan batu, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Jadi saya ingin mengajak diri saya dan kita semua jemaah sekalian, di malam-malam yang krusial, di waktu-waktu yang sangat strategis, di waktu-waktu yang sangat penting, pastikan kita menjemputnya dalam keadaan tunduk hati kita dalam zikrullah. Tidak akan diberikan Lailatul Qadar kepada orang-orang yang sombong. Tidak akan diberikan Lailatul Qadar kepada orang-orang yang hatinya kotor. Tidak akan diberikan Lailatul Qadar kepada hati yang ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan tidak akan diberikan Lailatul Qadar kepada hati yang mati. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Percuma dikasih nasihat, dikasih tausiah, tetap dia enggak akan beriman. Kenapa? Hatinya sudah mati. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka pastikan mulai hari ini hati kita benar-benar bersih. Hati kita siap untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjemput Lailatul Qadar. Tetapi tidak semudah yang kita bayangkan jamaah sekalian. Jalan menuju surga itu tidak mudah. Dia mahal harganya. Maka untuk mendapatkan pun harus dengan perjuangan yang berat. Dan ada pihak yang tidak menginginkan kita masuk ke dalam surga, namanya iblis.
Di dalam surat Al-Hijr terjadi sebuah dialog antara Allah dengan iblis. Di dalam ayat tersebut, rangkaian ayat tersebut, kita mendapatkan ada 2 vonis dan 2 dispensasi. 2 vonis yang Allah berikan kepada iblis dan 2 dispensasi yang diminta iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan. Ini penting sekali. Karena ini sudah dibuka. Percakapan rahasia ini dibuka di dalam Al-Qur'an yang kalau kita paham isinya, kita akan selamat. Yang pertama, apa itu 2 vonis yang diberikan Allah kepada iblis? Yang pertama, vonis pertama adalah, hai iblis, mulai saat ini kau disebut sebagai sesat. Bukan hanya sesat, terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah sesat, terkutuk, dikutuk. Jelas ya? Apapun tampilannya yang namanya iblis serta kawan-kawannya, yaitu minal jinnati wanas, sesat dan terkutuk. Vonis kedua, kata Allah, sudah bisa dipastikan tempat kamu adalah neraka. Jangan sampai kita ragu sedikit pun, iblis dan seluruh kawan-kawannya sudah bisa dipastikan 100% pasti masuk neraka. Dah 2 vonis. Mendapatkan 2 vonis itu, iblis menerima. Tapi dia minta kepada Tuhan 2 dispensasi. Ya Tuhan, aku terima dibilang sesat, aku terima dimasukkan dalam neraka, tapi izinkan aku meminta kepadamu 2 dispensasi. Dispensasi pertama, jangan kau masukkan aku ke neraka sekarang, nanti saja, bareng-bareng manusia. Dia nggak mau sendirian Pak, ngajak teman. Siapa yang diajak? Ya kita ini mau diajak. Apa kata Allah? Innaka minal munzorin. Sesungguhnya kamu termasuk yang ditangguhkan. Disetujui. Allah setujui. Nggak dimasukin neraka sekarang, nanti oke. Dispensasi kedua. Ya Tuhan, izinkan aku menyesatkan manusia. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Segala penjuru. Apa kata Allah? Silakan. Jadi jemaah sekalian, iblis dan kawan-kawannya itu menyesatkan kita. Itu udah izin Allah juga. Allah yang izinkan. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah apa kalimat setelah itu yang diucapkan oleh iblis. Akan aku sesatkan seluruh manusia kecuali illa min ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini penting Pak. Jadi jebakan, perangkap, godaan, provokasi yang dibuat oleh iblis dan kawan-kawannya ini luar biasa, dahsyat. Bahkan saking halusnya kita nggak sadar, tahu-tahu sudah digiring masuk ke dalam kelompok mereka. Maka kita harus miliki senjatanya. Dan itu diakui oleh iblis. Iblis takluk dan tidak punya kuasa kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka senjata paling efektif dan senjata yang paling ampuh dalam menghadapi godaan setan itu adalah ikhlas. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan di bulan Ramadan ini sebuah ibadah yang saya namakan ibadah gaib. Puasa itu ibadah gaib, Pak. Kalau sholat itu ibadah zohir. Apa bedanya? Kalau ibadah zohir ibadah yang kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu Akbar, sujud sampai ke salam. Kelihatan Pak ya? Kelihatan. Sholat tuh kelihatan, nggak perlu disembunyikan. Apalagi sholat berjamaah sudah pasti kelihatan. Kita zakat kelihatan, mengeluarkan uang, diterima duitnya oleh amil zakat kelihatan.
Kita haji pun kelihatan, tawaf kita mengitari Ka'bah 7 kali kelihatan, sa'i kita lari dari Safa ke Marwah kelihatan, melempar jumroh kita kelihatan, wukuf di Arafah kita kelihatan. Karena dia ibadah zahir, maka ada kemungkinan kita riya, betul Pak? Pada saat kita sholat, itu kelihatan oleh orang, maka ada kemungkinan kita muncul di situ riya. Riya lawan daripada ikhlas. Begitu kita riya, masuk iblis dan setan goda kita. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah hadirkan ibadah gaib namanya puasa. Ibadah puasa, ibadah gaib. Kenapa disebut gaib? Tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini maaf ya. Hari ini pun maaf nih, ya. Saya nggak bisa memastikan nih pada puasa atau enggak, kita nggak tahu. Ya kita husnuzon aja. Jangan-jangan tadi ada yang udah azan masih makan juga, kita nggak tahu. Atau kita keluar dari masjid tiba-tiba ngelihat ada orang yang seger, Bapak nggak puasa ya? Belum tentu, jangan-jangan dia nggak punya uang untuk beli makanan. Atau kita lemes, ya. Belum tentu juga di puasa. Jadi kita beruntung di bulan Ramadan ini kita dihadirkan ibadah gaib. Baik, realitas yang mengerikan yang dipersiapkan oleh setan, iblis 5S. Ini tantangan buat kita Pak. 5S ini. Bahkan saya akan tambahin 6S. S pertama, seks. Hari ini Allah, orang tidak malu lagi memperagakan zina di hadapan publik. Berzina di dalam mobil, di rest area. Ya Allah. Orang berjudi sekarang terang-terangan. Tidak kurang perputaran judi online itu 600 triliun. Seks. Bahkan seks ini sudah mulai masuk ke rumah tangga kita, sehingga mengakibatkan terjadinya perselingkuhan dan perceraian. Ada pil dan will, pria idaman lain, wanita idaman lain. Suami selingkuh, istri pun tidak mau kalah ikut selingkuh. Apa arahnya? Seks, syahwat. Yang kedua, sport, olahraga. Pada dasarnya olahraga itu bagus jemaah sekalian, menjaga kesehatan fisik kita. Tapi terkadang olahraga ini membuat kita menjadi berlebihan. Hari ini berkabung nasional ya Pak ya. Timnas kita kalah 5-1 dari Australia. Bersedihlah kalau kita belum mencapai khatam Quran sampai hari ini. Bersedihlah kalau kita tidak bisa bangun di malam hari untuk melanjutkan tarawih kita, sholat tahajud. Bersedihlah kalau kita belum beristighfar sehari itu 1000 kali. Harusnya itu punya alasan kita bersedih yang lebih dibandingkan berita tadi. Sport. Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang namanya sudah sport ini, Masya Allah. Saya kadang-kadang suka heran. Kenapa pertandingan-pertandingan yang sangat menentukan itu kadang-kadang dibuat waktunya menjelang waktu sholat. Acaranya jam 4 sore. Berarti kan sudah lewat asar Pak. Kalau kita berangkatnya pas jam 4, enggak bakal tempat duduk Pak. Karena membludak. Masuknya pun susah. Ngantrinya panjang. Akhirnya dia memutuskan untuk bawa sajadah, sholat di lapangan. Sholat di stadion. Begitu mau gelar sajadah, lihat kiri kanan nggak ada yang sholat Pak. Akhirnya disungkan juga, dilipat lagi sajadah. Kali nanti 5:30 ada waktu sebelum maghrib, saya masih bisa sholat asar. Begitu udah selesai pertandingan, mau sholat asar yang tadi terlambat, nggak bisa Pak. Orang pada bolak-balik, mau keluar, mau pulang. Terganggu sholatnya. Keluar dari stadion jam 7. Asar lewat, maghrib lewat. Balik, acara di Jakarta, rumahnya di Bandung. Naik kendaraan.
perjalanan 3,5 jam sampai 4 jam. Sampai di Bandung, sudah kecapean bawa kendaraan, langsung tidur. Bangun jam 6:30. Isya lewat, subuh lewat. Gara-gara nonton bola. Maaf, saya tidak salahkan. Olahraga itu harus bagus. Tapi kalau sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah, nah ini S yang kedua. Sport. Saya kadang-kadang heran, Pak. Mohon maaf. Kenapa olahraga bola voli putri kostumnya masih seperti itu, Pak? Bingung saya. Ini bukan peragaan busana, Pak. Bukan kontes Miss Universe. Tapi pakaian dipakai oleh seorang wanita pada saat bermain voli itu, voli perempuan, itu kan bisa lihat penampilannya. Ininya panjang, tapi yang dipakai untuk menutupi bagian kakinya minim sekali, Pak. Ini satu contoh. Baik. Kenapa kalau pertandingan tinju dari ronde ke ronde, sebelum masuk ke ronde berikutnya, kenapa mesti muter itu, Pak, perempuan yang dibuka auratnya? Untuk apa? Nggak ada hubungan itu, Pak. Masya Allah. 2, sport. Saya percepat waktu kita dikit lagi akan masuk syurga. Yang ketiga, smoke. Kemarin sempat viral. Membuat fatwa nyeleneh. Rokok tidak haram, dibolehkan rokok. Ya itu menurut dia, silakan aja. Ulama banyak yang mengharamkan. Paling minim itu adalah makruh. Ini dia membenarkan untuk dirinya mungkin. Pak, dari orang yang saya pahami tentang, saya dulu adalah salah satu coach untuk kasus-kasus di narkoba. Saya diminta sebagai salah satu advisor di Badan Nasional Penanggulangan Narkoba, BNPB ya. Jadi pintu masuk narkoba itu rokok, Pak. Saya tidak menafikan di dalam rokok itu memang ada manfaat, tapi memang mudorotnya lebih banyak dibandingkan manfaat. Memang ada manfaat. Setidaknya menurut survei mengatakan ada 3 manfaat orang merokok. Yang pertama adalah nggak pernah tua, mati muda. Silakan, Pak, yang mau ngerokok nggak pernah tua, Pak, insya Allah mati muda. Yang kedua, rumahnya tidak pernah kemalingan. Jam 2 pagi maling mau masuk ke rumah dia, belum tidur. Jam 3 balik lagi, lebih parah. Menjelang subuh datang lagi, masih batuk-batuk. Kenapa? TBC. Yang ketiga, nggak bakal dikejar anjing. Nggak, Pak. Kalau orang rokok dikejar anjing, Pak, itulah jalan 2-3 langkah nggak kuat ya. Dia ambil batu lempar anjing itu dengan batu. Karena napasnya Senin Kemis. Nah, itulah keuntungan orang merokok. Silakan. Smoke. Yang ke seks, sport, smoke. 4, buat ibu-ibu, ada ibu-ibu di atas. Oh, di belakang. Nah, ini fitnahnya wanita, shopping. Saya itu kalau bawa rombongan umroh, Pak, kadang-kadang kan menyempatkan ya, si travel, saya udah ingetin, udah habis dari Madinah atau udah langsung balik. Mampir Jeddah. Ngapain, Pak? Belanja. Belanja di Jeddah mall. Ustaz nggak turun? Nggak, saya di bis aja. Itu, Pak, yang namanya ibu-ibu. Tawaf berapa kali, Pak? Tawaf 7 kali. Ini bisa tawaf di mall itu lebih dari 7 kali. Ini luar biasa. Mending ada yang dibeli. Saya kan, Bu, ibu bukannya udah bolak-balik muter-muter, kok nggak ada yang dibeli? Jadi ngapain aja tadi? Cuma lihat-lihat doang, Ustaz. Masya Allah. Benar kata Rasulullah, pasar itu tempatnya setan. Shopping. Berikutnya, yang tidak kalah berbahaya, sosial media. Nah, ini dia, Pak. Saya pernah dikirimin video
orang live streaming. Live streaming bagus kalau untuk hal yang positif. Jadi ceritanya lagi tawaf Pak, dia live streaming. Sambil tawaf, Assalamualaikum, Alhamdulillah saya sedang tawaf. Ini saya sedang tawaf yang ketujuh, putaran ketujuh terakhir di depan Ka'bah. Pertanyaan saya, kenapa mesti ditunjukin? Dan yang lebih gawat lagi Pak, dia di Masjid Nabawi, sebelum sujud, selfie dulu Pak. Alhamdulillah bisa merasakan sujud di Masjid Nabawi. Baru dia sujud, ini udah di selfie. Ini perlu pembahasan fikih juga nih, bagaimana orang yang ini diterima nggak sholat yang begini? Dalam kondisi sholat Pak, dalam kondisi sholat, dia foto dulu. Katakan tidak dalam kondisi sholat, kan itu kan bermain-main dengan ibadah. Maka pernah waktu itu pemerintah Saudi melarang semua membawa handphone di areal-areal ibadah. Karena mengganggu Pak. Selfie. Nah ini jadi itu yang disebut dengan ini setan gepeng Pak. Ini setan juga nih gepeng. Boleh diuji Pak. Seberapa tingkat ketergantungan kita pada handphone? Bapak mau ke masjid, handphone ketinggalan, balik lagi apa terus? Waduh, handphone ketinggalan, balik lagi Pak. Setengah nyawa dia ada di sini. Dulu kita nggak punya begini, nggak ribet kayak begitu Pak. Tapi kenapa kita udah punya ini, pusing sendiri. Kayak nggak punya nyawa gitu, setengah nyawa hilang gitu. Balik lagi, udah sampai naik kereta, udah sampai ke bis, balik lagi. Sudah sampai di tol, balik lagi. Handphone ketinggalan. Allahu Akbar. Sebegitu ketergantungan kita. Apakah kita merasa kehilangan ketika kita tidak bisa mengkhatamkan Quran? Apakah perasaan kita sama? Itu yang menjadi ukuran buat kita. Baik. Lailatul Qadar momentum revolusi diri. Insya Allah kita akan manfaatkan Lailatul Qadar. 83 tahun kita beribadah seolah-olah paket ibadah kita, ya sholat kita, tadabur kita, tilawah kita, zikir kita, muhasabah kita, itu dihitung sebagai satu paket ibadah yang insya Allah itu akan menjadi pelipat gandaan, eksponensial atau kuantum dalam ibadah kita. Lailatul Qadar momentum revolusi diri. Tadi saya sudah bilang di awal, tidak ada satupun manusia lebih dari 2 detik tanpa harapan. Dan harapan itu harus dicapai dengan apa? Perubahan. Kalau ingin berubah, manfaatkan Lailatul Qadar untuk melakukan perubahan. Dia momentum yang sangat luar biasa. Bagaimana keluar dari jebakan setan? Tadi kita sudah bahas 5S. Lantas bagaimana kita keluar dari jebakan setan ini? Terakhir, 3 yang kita garis bawahi di sini. Sebagai bagian akhir dari apa yang saya ingin sampaikan, apa yang sebaiknya, apa yang seharusnya kita mesti kejar dalam Lailatul Qadar ini. Yang pertama adalah rohabatus sodr, kelapangan dada. Hari ini banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan yang bikin kita sakit, yang bikin kita emosi dan tersinggung. Entah pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, anak kita, teman kita, bahkan mungkin jamaah kita, murid kita, guru kita, orang tua kita. Ya namanya manusia, nggak semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Nah yang bisa membuat kita tetap tenang menghadapi situasi itu, rohabatus sodr, lapang dada. Di Lailatul Qadar kita berusaha untuk berlatih riyadhah untuk apa? Melapangkan dada. Bagaimana caranya Pak? Melapangkan dada? 2 amalan yang bisa kita lakukan untuk melapangkan dada kita. Apa itu? Nabi Muhammad mengingatkan kita, Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 hal sebelum datang 5 yang lain. Saya menyoroti 2 hal dari yang 5 ini. Wa ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskin. Kalau kita bicara dunia Pak, lihatnya jangan ke atas, lihat ke bawah. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Kalau lihatnya ke atas, kurang aja. Udah punya 1 pengen 2, udah 2 pengen 4, udah 4 pengen 8, terus gak akan berhenti. Makanya saya gak habis pikir Pak, kok ada orang yang bisa korupsi sampai 193,7 triliun. Kita beli Pertamax Pak,
Dikasihnya pertalite Pak. Selisih itu yang dijadikan sebagai bahan korupsi. Padahal sudah digaji 1,8 miliar setiap bulan. Ada tunjangan ini dan itu masih kurang Pak. Masya Allah. Padahal sebanyak apapun dia punya mobil, yang dinaikin cuma satu Pak ya. Sebanyak apapun dia punya rumah, yang ditidurin satu. Bahkan dia mau beli makanan paling enak dan paling mahal pun, saya yakin nggak bisa sanggup lebih dari 5 piring Pak. Karena di piring yang ketiga saja dia sudah muntah. Enaknya sudah hilang. Nikmatnya makanan itu pada suapan pertama, selebihnya biasa. Dia cuma batasnya cuma sampai di sini saja. Bingung saya. Oh ada orang kayak begitu. Triliun itu nolnya 12 Pak. Kita kadang-kadang 6 aja udah bersyukur ya. Ini 12 Pak. Ini saya bilang tadi. Nomor 1, karena dadanya nggak lapang. Yang kedua adalah banyak sekali musibah. Banyak harapan-harapan yang tidak diwujudkan. Permintaan kita tidak dikabulkan Allah, tidak diijabah oleh Allah. Bukan nggak diijabah, tapi mungkin disimpan. Di sini dibutuhkan apa yang disebut dengan sabar dan tawakal. Kalau kita nggak punya kesabaran Pak, kita akan putus asa dan akhirnya bunuh diri. Minimal stres, minimal stroke. Orang stroke itu sebenarnya adalah dia tidak punya kesabaran dan tidak punya tawakal. Pasrahkan kepada Allah. Ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rohabatus sadar. Yang kedua, saya percepat, sehatul syu'ur. Sehatnya perasaan dan emosi. Beruntung Pak Masjid Al-Hidayah punya imam yang kayak tadi, Masya Allah. Dijaga Pak, aset beliau. Yang hafal Quran banyak Pak. Tapi cara dia baca, makhrajnya, tajwidnya, dan lantunannya, Masya Allah. Mana imam kita? Mana imam? Aina imam? Udah pulang? Oh di kamar. Maaf tadi saya cium dia punya peci. Masya Allah. Nikmat mendengarkannya tadi. Masya Allah. Kita menetes air mata. Tenang membacanya. Kita diberi kesempatan untuk memahami ayat demi ayat. Tartil. Baik. Jadi sihatus syuur di mana caranya? Dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang fasih dan benar, maka akan menyehatkan emosi dirinya. Tolong digaris bawahi Pak. Fasih dan benar. Saya mau kasih yang ekstrim Pak. Bagaimana perasaan Anda sebagai jamaah ketika Anda dipimpin oleh seorang imam yang membaca surat Al-Fatihah seperti ini? Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Makhrajnya, tajwidnya nggak diperhatikan. Bahkan perubahan huruf yang dibaca itu mengakibatkan perubahan makna. Bapak bagaimana cara membaca surat Al-Kautsar ayat kedua? Inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar. Haknya tipis ya Pak ya. Tapi kalau hanya dibaca tebal, fasholli lirabbika wanhar, artinya beda Pak. Fasholli lirabbika wanhar, kalau hak tipis, salatlah dan berkorbanlah. Tapi kalau hanya tebal, fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan bersungai-sungailah. Tajri min tahtihal anhar. Karena anhar, nahar itu adalah sungai. Hati dalam bahasa Arab apa Pak? Qalbun. Karena di bahasa Indonesia tidak mengenal huruf qaf, diganti huruf ka. Jadinya kalbu. Kalbu itu dalam bahasa Arab diterjemahkan anjing. Manajemen kalbu, manajemen anjing. Kan gawat Pak. Bahaya. Mengingat apa bahasa Arabnya? Zikr, zal. Tapi D-nya dihilangin karena tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Jadinya zikir. Majelis zikir itu adalah maaf. Majelis buah zakar. Hati-hati, bahasa Arab tidak sembarangan. Itulah sebabnya kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab punya makna yang khas. Bahkan untuk satu istilah artinya bisa banyak. Allah punya vocabulary yang luar biasa. Bahasa Arab itu kosakatanya berjumlah kurang lebih 6 juta Pak. Bahasa Inggris hanya sekitar 800.000. Lewat Pak. Jauh. Baik, sihatus syu'ur. Percayalah Pak, kalau kita mendengarkan seorang melantunkan ayat suci Al-Quran baik sebagai imam ataupun sedang qori ya, seorang qori,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Emosi kita jadi sehat, Pak, gara-gara dengerin itu, Pak. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman ketika disebut nama Allah tergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Makanya saya bilang beruntung, Pak. Makin sering sholat sama orang yang kayak begini makin nambah iman. Sholat kita nambah iman, Pak. Pulang kita nambah iman. Kok beda ya? Kenapa orang senang sholat di Masjidil Haram? Kenapa senang di sholat di Masjid Nabawi? Karena imam-imamnya itu Masya Allah bukan sekedar hafal Quran. Dia membaca Quran dengan hati. Dia membaca Quran dengan huruf yang benar, fasih dan tajwid yang benar. Terakhir, salamatul qalb, hati yang bersih. Kekotoran hati penyakit, maka Quran hadir sebagai pengobat. Tidak ada obat yang terbaik untuk penyakit hati kecuali Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185 atau surat 17 Al-Isra ayat 84. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu menjadi syifa. Maka pastikan dalam Lailatul Qadar, di setiap malam-malam Lailatul Qadar yang itikaf ini, pastikan kita interaksi, jaga interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Itulah kesempatan kita, karena Quran ini memberikan nur, cahaya, memberikan hidayah kepada kita. Masjidnya Al-Hidayah. Jadi kalau jamaahnya nggak dapat hidayah ini keterlaluan. Mestinya ada didoain Masjid Al-Hidayah, Masya Allah. Baik, mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan pada subuh kali ini. Mohon maaf kalau tidak bisa menyampaikan secara lebih lengkap karena waktunya sangat terbatas. Bagi jamaah yang ingin menyambung silaturahim, silakan boleh difoto atau dicatat. Ini nomor WA saya. Ada yang mau tanya atau apa, silakan. Ya. Ada yang ingin berhubungan lebih lanjut, ya, maksudnya ingin silaturahim, silakan. Insya Allah, bagi saya siapapun yang masuk, pesan yang masuk ke dalam handphone saya itu artinya adalah undangan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan ada tanya jawab, Pak. Gimana, MC? Cukup? Atau nanti gini, kita syuruk dulu. Nanti kalau ada yang ingin tanya, boleh merapat ya. Kita informal saja, tidak perlu resmi seperti ini. Jadi silakan nanti habis sholat syuruk kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya tidak akan buru-buru pulang. Ya mungkin sekitar 10-15 menit saya sempatkan untuk duduk sama-sama dengan jamaah, kita diskusi. Baik, kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.